Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Era Jaya Negara, NPM 1921020320. Saya kelas G semester 4, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menyampaikan materi filsafat hukum, yaitu makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak yang mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami atau memuat dan mani atau menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat dan perbedaan spesifik. Jenis genus adalah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Sedangkan perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dari jenis-jeniusnya, misalnya bakat budi membedakan manusia spesies dan hewan genus. Pengertian filsafat hukum Islam ya. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat hukum dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang perbedaan aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Sedangkan hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkat laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkat, hukum berarti ketetapan. Lalu, adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofi tentang hakikat hukum Islam, sumber serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tashri', faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam, yaitu yang pertama, yaitu wacana atau argumentasi, ialah menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan merupakan pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris atau perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofi tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Lalu yang kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari pembincangan. Hal itu yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat, karena inilah
universalisme filsafat. Lalu yang ketiga, sistematis, artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Lalu yang keempat, radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Perbedaan dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafat. Lalu yang kelima, hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi sebagai ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Lalu segala hal yang dipikirkan oleh filsuf ialah berkaitan dengan hal-hal berikut ya. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Lalu berhubungan dengan alam semesta, segala sesuatu yang rasional atau irasional, semua yang bersifat natural atau supranatural, berhubung dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Lalu sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan tidak terbatas. Lalu berhubungan pula dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.